tujuan. Tujuan itu sifatnya karena sesuai dengan sifat daripada visi itu adalah jangka panjang, maka tujuan itu harus dibuat untuk jangka panjang. Nah, tujuan itu harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yaitu adalah SMART. S-nya itu adalah spesifik, M-nya itu adalah measurable, A-nya itu adalah achievable, R-nya itu adalah realistic, dan T-nya itu adalah time bounded. Ya, time bounded. Jadi ada batasan waktunya. Ada batasan waktunya. Nah, kemudian visi itu agar bisa dijalankan, maka perlu dibuat misi. Kita turunkan ke dalam misi. Misinya mau ngapain? Misalkan visinya, visinya katakanlah menjadi perusahaan yang menjual barang-barang kebutuhan pokok dengan harga termurah, misalkan seperti itu. Itu visinya. Nah, terus tujuannya apa? Nah, tujuannya itu murah itu kan relatif. Ya. Murah itu kan relatif. Oleh karena itu mungkin tujuannya adalah menjadi perusahaan yang menjual barang-barang kebutuhan pokok dengan harga 10% lebih murah daripada harga pesaing, misalkan seperti itu. Nah, agar itu terwujud, maka kemudian kita buat misi. Misi itu adalah adalah turunan daripada visi. Turunan daripada visi. Kalau tadi visinya pengen menjadi perusahaan yang menjual barang-barang kebutuhan atau barang-barang pokok dengan harga yang murah. Nah, sekarang bagaimana kita mau mewujudkan itu? Bagaimana mau mewujudkan itu? Nah, itu kita lakukan di dalam misi. Misalkan menyediakan beras dari berbagai jenis. Bapak Ibu kan pasti tahu ya, beras ada yang rojo lele, ada yang C4 dan sebagainya. Terus kemudian menyediakan barang-barang atau kebutuhan yang berkaitan dengan minum, teh, gula, kopi, dan sebagainya. Itu adalah misinya. Nah, karena tadi visi itu jangkanya panjang, maka misi ini kita buat dalam berbagai kelompok. Ya. Misalkan visinya adalah untuk jangka 15 tahun ke depan. 15 tahun ke depan, maka kita akan membuat misinya 5 tahunan. 5 tahun pertama untuk apa, 5 tahun kedua apa, 5 tahun ketiga apa. Kenapa kok dibuat seperti itu? Karena ini adalah sebagai batu lompatan. Jadi misi itu adalah sebagai milestone atau batu lompatan. Oke, mungkin 5 tahun yang pertama kita baru bisa menyediakan kebutuhan yang paling utama dulu adalah beras, ya, beras dan sebagainya. Tapi nanti 5 tahun kedua mungkin kita sudah tidak lagi beras saja, tapi mungkin ada yang lain lagi, ya, ditambahkan. 5 tahun yang berikutnya ditambahkan apa lagi. Nah, misi yang 5 tahunan tadi itu nanti akan diterjemahkan ke dalam yang namanya bisnis plan, rencana bisnis. Nah, dari rencana bisnis atau yang 5 tahun tadi itu harus kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi ke dalam yang namanya rencana kerja.
rencana kerja tahunan, ya, rencana kerja tahunan. Nah, sehingga dengan demikian sekarang Bapak Ibu bisa memahami, bisa mengerti bahwa ada dalam membuat rencana itu dibuat dulu rencana jangka panjangnya, kemudian dibuat rencana jangka menengahnya, terus kemudian dibuat rencana tahunan. Nah, jadi rencana tahunan itu tidak boleh bertentangan dengan misi. Misi tidak boleh bertentangan dengan visi. Nah, jadi kalau nanti bertentangan ya perusahaannya nggak jalan, misinya nggak akan tercapai. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi yang namanya misi yang kita buat 5 tahunan boleh, mau dibuat 3 tahunan boleh, sesuai dengan kesepakatan daripada masing-masing organisasi. Nah, di sana waktu kita membuat misi, ya, kita terjemahkan, itu nanti akan muncul yang namanya rencana strategis. Renstra, rencana strategis. 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama itu apa? Kemudian yang kedua 3 tahun atau 5 tahun kedua itu mau ngapain? Terus kemudian yang 3 tahun atau 5 tahun yang terakhir mau ngapain? Nah, itu muncul yang namanya rencana strategis. Kemudian tadi dari rencana strategis yang muncul, kemudian yang muncul yang namanya apa? Business plan itu kan diturunkan ke dalam rencana kerja tahunan. Nah, rencana kerja tahunan ini yang biasanya kita sebut sebagai renov, rencana operasional, atau biasa juga disebut sebagai rencana kerja atau anggaran. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi setiap tahapan waktu kita membuat misi itu harus ada tujuan. Tujuannya kita turunkan ke dalam sasaran. Sasaran ini harus terukur sama seperti tujuan. Tapi ini lebih konkret. Ya, itu harus lebih konkret. Terus kemudian dari sasaran itu nanti akan kita turunkan ke dalam yang namanya target. Ya, misalkan penjualannya, ya, sasarannya kita mau melakukan penjualan yang lebih murah 10% daripada pesaing. Nah, terus kemudian targetnya apa? Targetnya kita melakukan penjualan untuk tahun pertama sekian puluh ton atau sekian ratus ton dengan harga sekian dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam target. Oleh karena itu apa? Baik tujuan, sasaran maupun target itu harus bisa diukur. Target itu harus lebih spesifik daripada sasaran. Ya. Tapi sasaran juga harus lebih jelas daripada tujuan. Jadi konkretnya itu harus seperti apa. Itu akan muncul di sasaran maupun target. Nah, seperti 2 minggu yang lalu yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk mencapai sesuatu itu kita perlu adanya strategi. Tetapi sebelum kita membuat strategi, maka kita perlu membuat analisis dahulu, yaitu apa? Analisis strategik. Nah, analisis strategik itu pasti akan kita perinci, baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Ya. Memang banyak sekali nanti yang dari internal maupun eksternal, tetapi kita harus bisa pilah-pilah mana yang penting yang untuk dilakukan, mana yang lebih konkret itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak semuanya itu nanti akan kita masukkan. Ya, oleh karenanya makanya kita perlu melakukan analisis strategik. Nah, kalau Bapak Ibu berbicara mengenai analisis strategik, itu tidak lain apa? Itu adalah analisa SWOT.
Ya. Analisa SWOT, strength, weaknesses, opportunity, and threat. Ya. Strength and weaknesses itu adalah hal yang berkaitan dengan sisi internal perusahaan. Sementara yang sisi eksternalnya itu adalah opportunity and threat, peluang dan ancaman. Ya, itu nanti harus digabungkan sehingga akan memunculkan strategi-strategi serta program kerja yang perlu kita lakukan. Nah, ini akan kita pakai untuk apa? Strategi tadi sebagai alat koordinasi, ya, sebagai alat koordinasi. Kemarin 2 minggu yang lalu, ya, itu pada pertemuan yang pertama sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu tentang apa? Elemen-elemen di dalam strategi. Elemen-elemen dalam strategi. Yang pertama itu adalah arena sarana. Arena sarana itu berarti apa? Kita ini akan beroperasi, perusahaan kita itu akan beroperasi, akan melayani segmen yang mana. Itu harus jelas. Karena itu akan membatasi. Terus yang kemudian, kendaraan yang kita gunakan itu apa? Terus kemudian pembedanya apa? Nah, pembedanya, pentahapannya bagaimana, dan ujung-ujungnya itu adalah logika ekonominya. Logika ekonominya pasti menguntungkan atau tidak, ya. Kalau untung, bagaimana kelangsungannya dan seterusnya. Dan ini semua itu akan menjadi pengungkit implementasi, ya, pengungkit daripada implementasi, yaitu nanti di dalam pelaksanaannya, di dalam pelaksanaan daripada strategi, serta di sana akan dibutuhkan adanya kepemimpinan strategik. Jadi ini adalah proses manajemen strategik, ya, proses manajemen strategik. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, bisa saya sampaikan bahwa proses manajemen strategik itu yang tradisional itu ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan analisis, kemudian kita harus memformulasikan strategi, kemudian yang ketiga nanti adalah eksekusi atau implementasinya, dan yang keempat itu adalah evaluasi. Nah, tapi di dalam perkembangan daripada manajemen strategik, sekarang ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan. Yang tahap pertama tadi melakukan analisa, kemudian memformulasikan, ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya kita perlu melakukan pemetaan, strategic mapping. Strategic mapping itu akan melihat strateginya apa saja yang sudah ada, yang belum ada apa. Nah, itu akan dilakukan pemetaan. Setelah itu baru nanti dilakukan eksekusi dan selanjutnya baru diakhiri dengan evaluasi. Oke, itu adalah proses daripada manajemen strategi. Nah, untuk masalah visi, misi, saya rasa ini nggak perlu saya singgung. Ya, Bapak Ibu bisa maos di buku saya, itu sudah ada secara jelas, ya, buku yang saya bagikan. Visi itu secara singkat itu adalah cita-cita di masa yang akan datang. Karena itu, karena sifatnya abstrak, maka harus dikomunikasikan dengan para anggota organisasi. Kemudian yang berikutnya misinya, misi itu apa dan sebagainya, itu ada. Jadi saya ini nggak akan saya jelaskan lebih lanjut tentang apa itu misi, apa itu visi. Hanya yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu apa? Isi dalam misi. Misi di dalam isinya itu harus yang pertama memuat spesifikasi yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen.
kebutuhan konsumen. Tadi saya ambilkan contoh kembali kepada contoh visi. Visinya adalah akan menjadi perusahaan yang mampu menyediakan kebutuhan pangan pokok yang murah. Nah, kebutuhan pokoknya itu apa? Kebutuhan pokoknya ini kan harus diperjelas. Nah, diperjelasnya di mana? Di misi. Tadi kebutuhan bahan pokok menyediakan beras, menyediakan gula, menyediakan macam-macam. Itu harus disebutkan di dalam misinya. Tetapi mungkin langkah pertama, karena kita mungkin baru memulai usaha, kan nggak mungkin menyediakan semuanya. Oke, kita baru menyediakan beras dulu, nggak apa-apa. Itu boleh-boleh saja. Kemudian spesifik misi itu juga harus menyebutkan mengenai spesifikasi yang berkaitan dengan pasar. Pasar yaitu berkaitan dengan apa? Segmentasi. Segmen mana yang akan Bapak Ibu layani? Ya, apakah segmen pasarnya, ya, segmen yang kita layani itu apakah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah atau khusus kelas menengah ke atas atau untuk semua golongan? Itu harus spesifik. Kenapa kok seperti itu? Karena ini akan membantu Bapak Ibu di dalam melakukan analisis. Ya, nanti Bapak Ibu waktu melakukan analisis itu akan menjadi lebih mudah karena Bapak Ibu akan mengetahui, oh pasar yang saya layani itu adalah golongan kelas menengah ke bawah. Nah, kalau gitu saya harus tahu pesaingnya siapa saja, pelaku yang melayani ini siapa saja. Nah, itu kan menjadi lebih jelas. Kemudian spesifikasi yang berkaitan dengan teknologi. Misalkan, ya, mungkin Bapak Ibu akan menggunakan media online, pemasaran digital dan sebagainya. Itu harus disebutkan, harus ada di dalam misinya. Kemudian ada komitmen kerja keras, ya, agar apa? Agar bisnis kita mengalami pertumbuhan, kerja keras. Kemudian filosofi usahanya, citra perusahaan. Yang berikutnya yang tidak boleh dilupakan yaitu apa? Komitmen terhadap karyawan. Ya, karyawan itu adalah bukan aset, ya. Karyawan itu bukan aset perusahaan. Karyawan itu adalah mitra. Sekali lagi, karyawan itu adalah mitra pengusaha. Ya, berbeda dengan aset. Kalau aset itu kan menjadi miliknya perusahaan, nanti disusut, ya, dicatat di dalam laporan keuangan. Tapi kalau karyawan kan tidak. Karyawan itu adalah mitra. Kenapa? Karena karyawan itu adalah manusia yang mempunyai hati, mempunyai perasaan. Oleh karena itu, agar dia bisa bekerja dengan baik, maka kita harus menjalin hubungan yang bagus dengan karyawan. Karyawan harus kita uangke, ya, disesuaikan. Ya. Oleh karena itu, karyawan kan perlu kesejahteraan. Nah, kalau perusahaannya sukses, berhasil, ya karyawannya gajinya jangan UMR terus, perlu ada penyesuaian dan sebagainya. Yang berikutnya yang tidak boleh dilupakan di dalam misi yaitu apa? Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Ini adalah yang biasa kita kenal dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial korporasi, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan boleh mencari keuntungan, ya. Memang kalau kita perusahaan melakukan bisnis tidak untungkan, yang nanti namanya adalah bukan perusahaan tapi lembaga sosial. Oleh karena itu sebagai perusahaan tentunya kita boleh mencari keuntungan. Tetapi kembali lagi ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan. Misalkan, ya Bapak Ibu, contohnya, misalkan tadi kita mau membuka perusahaan yang bergerak di dalam penjualan bahan-bahan pokok, ya, mungkin kita akan menyediakan
memilih lokasi, ya. Tapi kita juga harus memperhatikan kalau nanti masalah parkir kendaraannya bagaimana, pengaturannya bagaimana, jam operasionalnya bagaimana, dan sebagainya. Itu salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Bisa juga bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, ini bisa juga kita lakukan dengan cara seperti ini. Misalkan ada gempa bumi, ada gunung meletus, ya, kita kemudian memberikan sumbangan. Kita memberikan sumbangan, kita sisihkan sebagian keuntungan kita untuk kita berikan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Nah, itu juga termasuk bentuk tanggung jawab sosial. Ya. Jadi ini yang harus kita ingat, Bapak Ibu, bahwa kita boleh berbisnis, kita boleh mencari keuntungan, tapi juga ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Bapak Ibu pasti mengenal yang namanya PT Pura Barutama yang ada di Kudus. Ya. Dulu sekitar tahun 90-an, PT Pura Barutama itu kalau membuang limbah, ya, hasil dari proses limbah cair itu dibuang langsung ke sungai. Tetapi karena berlakunya undang-undang lingkungan hidup, ya, lingkungan, maka apa? PT Pura diwajibkan untuk membangun instalasi pengolah air limbah. Sehingga air hasil proses pemakaian untuk proses produksi, airnya tidak langsung dibuang begitu, tapi harus diolah lebih dahulu sehingga sampai kadar tertentu, kadar batas yang aman, baru boleh dialirkan ke sungai. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tadi di awal kita sudah melakukan yang namanya lingkungan, analisis lingkungan, analisis eksternal dan internal. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa meresani ini gambar, ya. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, lingkungan makro dan lingkungan mikro. Sementara lingkungan internal itu ada di dalam perusahaan sendiri. Nah, lingkungan inilah yang harus kita analisis. Faktor-faktornya apa saja? Lingkungan makro itu, lingkungan mikro itu apa saja, dan lingkungan internal itu apa saja. Baik, saya akan lanjutkan dengan slide yang berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini ada dua teori utama. Kalau Bapak Ibu belajar manajemen strategik, maka kita tidak pernah lepas dari dua teori yang mendasari atau yang memayungi mata kuliah manajemen strategik. Yaitu apa? Ada yang disebut teori resource based teori, dan ada juga market based view atau market based teori. Resource based teori itu berbicara tentang sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, oleh perusahaan. Sumber daya ini kan macam-macam, Bapak Ibu. Ya, ada sumber daya yang kelihatan dan sumber daya yang tidak kelihatan. Nanti pada bagian yang berikutnya akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sumber daya itu adalah menggambarkan kondisi internal. Ya. Ini kalau dipelajari, dianalisis, itu nanti akan menghasilkan yang namanya kekuatan dan kelemahan. Resource based teori, ini dasar yang paling utama. Kemudian yang kedua itu adalah yang namanya market based view atau market based teori. Nah, market based teori ini justru menganalisanya bukan dari sisi internal, tapi dari sisi luar. Ya, sisi luar.
Sisi luar itu kalau dianalisis akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan peluang dan ancaman. Sekarang yang menjadi persoalan, ya, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kira-kira kalau saya melakukan analisis harus dari mana? Dari sisi eksternal apa internal? Tidak ada satu teori pun selama ini, selama saya belajar mengajar manajemen politik, tidak ada satupun teori maupun penelitian yang mengatakan, oh kalau melakukan analisis harus dari eksternal lebih dahulu, baru nanti dari sisi internal. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada juga yang penelitian yang mengatakan, oh harus mulai dari internal dulu, baru nanti kita melihat sisi eksternalnya. Tidak ada. Oleh karena itu, apa Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman, ya, saran saya kalau Bapak Ibu mau melakukan analisis itu sebaiknya dari sisi internal, bukan dari sisi eksternal. Kenapa? Internal itu kan segala sesuatu yang ada di dalam kendali manajemen. Lagi, internal itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam kendali manajemen. Misalkan sumber daya manusia, modal, kemudian mesin-mesin, dan sebagainya. Itu kan sumber daya. Itu kan semuanya ada di dalam kendali manajemen. Kalau misalkan kurang modal, oke, kita akan cari tambahan modal. Persoalannya nanti pemegang saham diminta nyetorin tambahan modal, atau kita perlu pinjam dari bank dan sebagainya, itu persoalan lain. Tapi itu kan dalam kendali kita. Kita mau utang berapa kalau misalkan dari bank. Nah, itu kan bukan pihak luar yang menentukan, bukan banknya, tetapi kan kita. Yang tahu kebutuhannya berapa itu kan kita. Itu yang saya maksud dari sisi internal. Sementara kalau dari sisi eksternal, kalau eksternal itu kan segala sesuatu yang ada di luar kendali manajemen. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu, kita ya nggak bisa mempengaruhi apa-apa. Kita tidak bisa berbuat banyak, karena itu di luar kendali. Misalkan, seperti sekarang ya, yang baru kita rasakan, hampir 1 bulan ini, apa Bapak Ibu, BBM naik. Nah, itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ada di luar kendali kita, di luar kendali manajemen. Kalau perusahaan kita listriknya menggunakan genset, menggunakan pembangkit tenaga listrik sendiri, ya mau tidak mau pasti kita harus beli solar dengan harga yang baru. Kita kan nggak bisa protes, Pak, saya maunya beli solar dengan harga yang bulan Agustus. Tidak bisa. Kalau seperti itu, pilihannya berarti apa? Mau beli atau tidak? Kalau tidak, ya berarti perusahaannya nggak beroperasi. Kan seperti itu. Itulah yang namanya sisi eksternal. Itulah yang namanya di luar kendali manajemen. Nah, sekarang kita mulai dulu dari sisi internal. Nah, lingkungan internal itu apa saja? Nah, lingkungan internal yang pertama itu adalah yang kita sebut dengan sumber daya. Resources. Resources itu apa? Resources itu adalah input proses produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalkan, agar perusahaan itu bisa berjalan perlu sumber daya manusia. Ya. Untuk menjalankan mesin maka diperlukan operator. Operatornya pasti menggunakan manusia. Kalau kita butuh barang modal untuk memproduksi, misalkan perusahaan kita bergerak di bidang percetakan, maka kita butuh mesin cetak. Nah, mesin cetak itu adalah barang modal. Kita juga perlu
tanah dan bangunan, persoalan itu sewa atau itu beli, bangun sendiri tidak masalah. Tapi itu adalah barang modal, itu adalah hal yang perlu kita miliki, itu adalah sumber daya. Kita juga butuh karyawan, ya, butuh karyawan. Karyawan yang seperti apa? Jumlahnya berapa? Karyawan yang tentunya karyawan yang punya keterampilan, ya, punya skill. Ya. Terus kemudian kita juga butuh keuangan, ya, modal kerja, modal yang disetor dan sebagainya, agar kita bisa membiayai operasional perusahaan. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu manajer-manajer yang berbakat, manajer-manajer yang berpengalaman, karyawan yang berpengalaman, punya keterampilan. Itulah yang disebut sumber daya atau resources. Nah, resources ini kita bagi menjadi dua, yaitu apa? Tangible resources dan intangible resources. Tangible resources itu adalah sumber daya yang kelihatan. Modal yang disetor, mesinnya kapasitas produksinya berapa per jam, mesin cetaknya ada berapa, listriknya power yang dibutuhkan berapa, ya, modal yang disetorkan berapa, jumlah karyawannya berapa, itu adalah sumber daya yang kelihatan. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Masih ada yang lain, yaitu apa? Sumber daya yang tidak kelihatan. Sumber daya yang tidak kelihatan. Sumber daya yang tidak kelihatan itu apa? Tadi, bakat, manajer-manajer yang berbakat, manajer-manajer yang sudah berpengalaman, manajer yang profesional, yang mampu mengatur mengenai keuangan, mengatur mengenai pemasarannya, dan sebagainya. Itu adalah manajer-manajer yang berbakat. Itu adalah bakatnya tadi, keahliannya, keterampilannya. Itu adalah sumber daya yang tidak kelihatan. Dan sumber daya yang tidak kelihatan ini, Bapak Ibu, itu adalah sangat penting. Dan ini yang membedakan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Kita kadang-kadang, ya sekali lagi Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu terjebak. Kita kadang-kadang hanya bilang, wah kita sumber daya kita itu kurang. Sumber daya kita itu cuma begini. Kita cuma terjebak dengan apa? Sumber daya yang kelihatan. Tapi kita lupa dengan sumber daya yang tidak kelihatan. Nah, coba kita gali kembali sumber daya yang tidak kelihatan. Karena sumber daya yang tidak kelihatan ini yang akan menentukan apa? Kemampuan perusahaan, ya, kemampuan perusahaan. Yang akan membedakan dengan perusahaan yang lain. Oke. Berikutnya ada yang namanya kapabilitas. Kapabilitas itu apa? Kapabilitas itu adalah kemampuan untuk mengkombinasikan sumber daya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu harus bisa dikombinasikan. Tadi ada uang, ada sumber daya manusia, karyawan, ada mesin, dan sebagainya. Tapi ada sumber daya yang tidak kelihatan. Tadi keahlian daripada manajer. Keahlian manajer keuangan, keahlian manajer pemasaran. Nah, itu harus digabungkan. Keahlian manajer produksi, bagaimana proses mencetak, dia tahu persis cara-caranya. Nah, itu harus digabungkan. Sehingga itu akan menghasilkan yang namanya kapabilitas. Kapabilitasnya akan kita pakai untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kan itu. Tapi Bapak Ibu harus ingat, ya, harus ingat bahwa kita kadang-kadang tidak memiliki sumber daya secara lengkap. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Nanti pada saat berikutnya Bapak Ibu akan melihat. Nah, sumber daya Bapak Ibu, ya, sumber daya itu
sumber daya yang kemudian menghasilkan kemampuan, itu harus bisa kita munculkan, yaitu yang namanya kompetensi inti, keunggulan bersaing, dasar sumber daya yang unggul itu harus kita munculkan. Sumber daya yang unggul. Kalau sumber daya yang unggul itu bisa kita munculkan, maka dan sumber daya itu adalah sifatnya strategis, maka itu akan menjadi kompetensi inti. Tapi kalau sumber daya tadi tidak memiliki kemampuan strategis, maka itu adalah kemampuan biasa. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, kita harus mengetahui sumber daya ini agar muncul kompetensi inti itu apa yang harus dimunculkan. Ini Bapak Ibu, ini loh. Tadi sumber daya, gabungan dari sumber daya itu harus kita gabungkan menghasilkan kapabilitas agar nanti bisa memunculkan kompetensi inti. Nah, suatu kompetensi inti itu harus memenuhi 4 syarat, 4 kriteria, yaitu apa? Bernilai. Kemudian yang kedua, jarang dimiliki oleh perusahaan. Jarang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, sulit untuk ditiru. Ya, sulit untuk ditiru. Dan yang keempat, tidak mudah digantikan. Itu 4 syarat. Tapi dalam perkembangannya sekarang ditambah lagi dengan 1 syarat. Bisa dieksploitasi untuk kepentingan perusahaan dalam menghasilkan sesuatu produk atau jasa. Saya ambilkan contoh ya, Bapak Ibu, sebelum saya sampai ke yang ini. Ya. Saya ambilkan contoh. Bapak Ibu yang mungkin dari daerah Jepara, daerah Kudus, daerah Pati, Rembang, dan sebagainya, itu sangat mengenal yang namanya PT Pura Barutama. PT Pura Barutama itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kertas, kemudian percetakan, kemudian juga security printing, ya, dan juga teknologi. Ada yang membedakan perusahaan PT Pura Barutama dengan perusahaan yang lain. Sama-sama pabrik kertas, tapi ada yang berbeda. Yaitu apa? Salah satu produk kertas yang dihasilkan oleh PT Pura Barutama itu bisa dipakai untuk keperluan pencetakan uang. Keperluan untuk pencetakan uang. Dulu pernah tahun berapa, zamannya SBY kalau nggak salah, itu mereka memenangkan tender, ya, memenangkan tender di PT Peruri. Peruri itu adalah perusahaan Republik Indonesia yang mencetak uang untuk uang 1000-an dan 5000-an kalau nggak salah waktu itu. Itu kertasnya dari mana? Dari PT Pura Barutama. Lebih jauh lagi, Bapak Ibu pernah mendengar bahwa salah satu negara di Afrika itu juga membuat uangnya, mencetak uangnya di mana? Di PT Pura Barutama. Ya, di PT Pura Barutama. Ada yang perlu spesifik saya sampaikan, yaitu apa? PT Pura Barutama itu adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menguasai teknologi holografi. Ya, kalau Bapak Ibu mirsani matre, itu kan ada warna bulat perak di matre itu ada gambar burung garudanya. Nah, itu adalah hologram. Ya, hologram. Yang menguasai, yang mampu membuat hologram seperti itu siapa? Hanya PT Pura Barutama. Di Indonesia hanya PT Pura Barutama. Itu satu-satunya. Nah, di dunia hanya ada 8 negara yang menguasai teknologi holografi. Yaitu di mana? Di Eropa itu adalah
Prancis, Belanda, Jerman, sama Inggris. Kemudian Amerika dan Kanada. Di benua Asia hanya ada di Jepang dan di Indonesia. Nah, itu salah satu keunggulan. Itu yang disebut sebagai kompetensi inti. Contoh nyata, konkret dalam keseharian. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin menanyakan, Pak, saya kan nggak bisa memenuhi semua sumber daya. Nah, terus bagaimana? Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya outsourcing. Outsourcing. Berarti apa? Bapak Ibu harus membangun kemitraan dengan perusahaan yang lain. Agar apa? Bapak Ibu nanti membangun kemitraan, dia punya kelebihan apa, kita punya kekurangan apa, yuk kita kerjasama. Nah, sehingga nanti mitra tadi akan menjadi pemasok pada bagian-bagian pekerjaan tertentu. Saya ambilkan contoh, Bapak Ibu. Contoh yang nyata sekali di Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu pasti mengenal mobil Mitsubishi Expander. Ya, dari Mitsubishi Expander. Itu pesaingnya siapa? Suzuki R3, Avanza, dan Daihatsu Xenia. Ya. Nah, di sisi yang lain ada perusahaan yang ada produsen mobil yang lain, yaitu Livina dari Nissan, Grand Livina. Nah, pada tahun berapa dengan munculnya Expander, Grand Livina tidak mau membuat bodi sendiri. Dia menggunakan dia melakukan kerjasama, dia melakukan outsourcing dengan pihak Mitsubishi. Yaitu apa? Dia minta agar dia diberi pasokan untuk bodinya. Ya, tetapi yang lain-lainnya, chassis, kemudian mesin, dan yang lain-lainnya, itu semuanya adalah dari Nissan. Sehingga dia memunculkan mobil yang namanya Grand Livina. Bodinya bodi Expander, tapi jeruannya tetap dari si Nissan. Itu yang namanya outsourcing. Nanti kita akan pelajari di dalam suatu strategi yang namanya aliansi. Nah, kenapa Bapak Ibu seperti itu? Karena mungkin dihitung secara ekonomis kalau Nissan membangun sendiri, membuat bodi sendiri, itu mahal investasinya. Lebih baik dia beli menggunakan pasokan dari si Expander. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu. Ya, jadi kita jangan pernah terus terjebak dengan apa yang namanya berputar dengan sumber dayanya terbatas dan sebagainya. Tapi kita perlu bekerja sama. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi dengan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal seperti yang tadi saya sampaikan pada Bapak Ibu itu dibagi menjadi dua. Lingkungan nyala enggak? Lingkungan makro dan lingkungan mikro. Nah, lingkungan makro itu apa? Lingkungan makro itu biasanya saya sebut dengan polexosbudtek politik. Politik di dalamnya itu sudah ada pemerintahan, ada hukum, ya. Politik, ekonomi, sosial budaya, di dalamnya sudah ada demografi dan teknologi. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan dari ekonomi, pemerintahan dan hukum, politik dan sebagainya, aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu bisa mau sendiri di buku yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu, lingkungan makro suatu bisnis itu akan baru berjalan bagus apabila ini kondisi politik itu adalah stabil. Kalau kondisi politiknya itu morat-marit, ya, acak-acakan, pasti
itu tidak akan menarik bagi para investor, bagi para pelaku bisnis, pelaku ekonomi. Kenapa? Nggak ada jaminan. Oleh karena itu apa? Politik itu harus stabil. Kalau politiknya stabil, maka keamanannya terjamin. Terus kemudian bisnisnya juga akan menarik karena bisa berkembang. Nah, selain itu Bapak Ibu, nomor 6 ini juga perlu kita cermati. Ya, teknologi. Teknologi ini luar biasa perkembangannya. Ya. Sekarang kita sudah memasuki industri yang keempat, 4.0, ya 4.0, di mana segala sesuatunya berubah dengan cepat, di mana segala sesuatunya menimbulkan adanya disrupsi, gangguan-gangguan, ya, berubah dengan cepat. Oleh karena itu apa? Kita perlu mengikuti, mencermati perkembangan teknologi. Kita lihat Bapak Ibu, ambilkan contoh yang paling nyata, yaitu apa? Teknologi informasi, internet. Ya. Di dalam industri 4.0 itu dikenal dengan Internet of Things, segala sesuatunya diinternetkan. Tahun 2020, Bapak Ibu merasakan. Kita semua merasakan, seluruh dunia merasakan bagaimana terpuruknya karena pandemi COVID yang sampai sekarang belum berakhir loh Bapak Ibu, walaupun sudah ada perbaikan, tapi belum berakhir. Ya, masih ada pandemi, tapi sekarang sudah bisa dikendalikan. Nah, apa yang Bapak Ibu persani? Bapak Ibu persani yaitu dengan munculnya pemasaran online, munculnya digital marketing. Sekarang orang melakukan pemasaran nggak usah bingung-bingung lagi, dia bisa menggunakan media sosial, ya. Dia bisa menggunakan Facebook, menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram dan sebagainya. Itu kenapa? Kemajuan teknologi. Teknologi harus bisa kita manfaatkan untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan bisnis. Ya. Facebook itu ada yang berbayar, ada yang tidak. WA ada yang berbayar, ada yang tidak. Ya. Itu kan ada untuk kepentingan bisnis. Nah, monggo Bapak Ibu gunakan. Karena itu kembali lagi nomor 6 ini Bapak Ibu harus cermati. Kenapa? Karena perubahannya itu sangat cepat. Kita lihat Bapak Ibu ya di teknologi informasi, di teknologi telepon seluler itu kan perkembangannya luar biasa. Indonesia menggunakan telepon seluler itu dimulainya tahun 1986-87. Kemudian mulai marak 1990-an. Waktu itu teknologinya adalah AMPS. Ya. Dulu dikenal dengan 2 meteran. Ya. Teknologi AMPS ini. Kemudian tahun 1993 berubah, muncul yang namanya GSM. Ya. Teknologi GSM. Geser sidik mati. Karena apa? Hanya pada area-area tertentu yang dekat dengan BTS, base station-nya, ya, jaraknya itu maksimum 5 kilo. Ya. Nah, kalau di luar 5 kilo nanti akan di daerah blind spot. Ya. Oleh karena itu apa? Teknologinya berkembang terus. Kemudian muncul teknologi yang lain. Sekarang kita sudah mengenal teknologi yang paling cepat sekali yaitu apa? 5G. Ya. 5G. Teknologinya yang cepatnya luar biasa. Kita sebelumnya ada teknologi 3G, 3.5, 4G, 4.5, sekarang 5G yang sudah mulai dikenalkan. Nah, ini juga akan berpengaruh. Ya, kalau kita biasanya pakai HP yang masih 3G, sekarang sudah tergeser yang harus menggunakan 4G. 4G nanti suatu saat dia juga akan tergeser lagi dengan 5G. Ya, ini lingkungan makronya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu lingkungan mikro.
Lingkungan mikro itu berbicara tentang lingkungan industri. Ya, lingkungan industri. Bapak Ibu kalau berbicara industri, Bapak Ibu harus hati-hati. Ya, kenapa? Karena di dalam industri kita harus tahu secara persis apa yang dimaksud industri. Misalkan kita berbicara industri keuangan. Industri keuangan itu sangat luas, Bapak Ibu. Kita berbicara industri otomotif itu sangat luas. Di dalam industri otomotif itu ada kendaraan roda 2, ada kendaraan roda 4, ada kendaraan yang lebih dari itu, kendaraan berat dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati kalau mau melakukan analisis terhadap industri atau melakukan analisis lingkungan mikro. Kalau kita mau berbicara industri keuangan, kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena di sana, di dalam industri keuangan itu kan ada industri perbankan. Ya, ada industri multi finance, ada industri modal ventura, ada industri pegadaian, ada industri pasar modal, sekuritas, ada industri asuransi, dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati. Lebih jauh lagi, kalau kita berbicara di perbankan, kita pun juga akan dihadapkan pada dua macam. Ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat, BPR. Kebetulan saya banyak menjadi konsultan di salah satu grup yang punya 25 BPR, jadi paham benar Bapak Ibu. Ya. Ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada dua. Ya. Ada yang konvensional, dan satunya lagi adalah yang berbasis syariah. Undang-undangnya berbeda. Ya. Kalau dulu undang-undangnya masih mengikuti undang-undang nomor 10 tahun 1998, tapi sejak tahun 2008 untuk perbankan syariah sudah punya undang-undang sendiri. Walaupun sama-sama bergerak di bidang perbankan, tetapi prinsipnya berbeda. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Oh, ini kita jangan sampai yang konvensional nanti dikatakan, wah dia menjalankan syariah. Beda. Yang syariah nanti dibilang, wah ini ada bau konvensionalnya. Beda. Karena aturannya sudah jelas. Aturan-aturannya sudah jelas. Oleh karena itu kembali lagi, kalau kita berbicara lingkungan mikro atau berbicara industri, maka kita harus mengenali industrinya. Apa yang dimaksud dengan industri? Industri itu adalah sekumpulan perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang sama. Produk atau jasa yang sama. Kembali pada contoh tadi Bapak Ibu. Misalkan industri otomotif. Nah, sekarang kita mau bicara yang mana? Oh, kita mau berbicara yang sepeda motor roda 2. Oke, kalau roda 2 berarti industri sepeda motor. Ya, persoalan sepeda motornya nanti ada yang masuk sepeda motor roda 3, nggak masalah. Tapi itu kan masuknya ke industri sepeda motor. Berarti kalau begitu, industri sepeda motor roda 2 dan roda 3. Ya, karena roda 3 ini kan biasanya dipakai untuk keperluan bisnis ya. Bapak Ibu kan banyak itu minyak sani itu ada beberapa merek saya nggak sebutkan ya, tapi Bapak Ibu kan perso. Mereka dimodifikasi untuk jualan, untuk angkutan barang dan sebagainya. Kalau kita kembali lagi pada industri keuangan, kita harus lebih spesifik. Industri apa? Oh, bank. Bank apa? Bank umum. Oke, bank umum. Yang konvensional apa yang syariah? Oh, yang syariah. Nah, kalau yang syariah ya sudah. Berarti hanya bank-bank umum syariah yang menggunakan syariah yang Bapak Ibu analisis. Nah, berarti ada apa? Bank Mega Syariah,
ada BCA Syariah, ada BTN Syariah, ada Bank Syariah Indonesia, hasil merger dari Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, sama BRI Syariah, ditambah bank-bank syariah yang lainnya. Itu yang namanya industri. Nah, kalau Bapak Ibu mau melakukan analisis industri, maka Bapak Ibu perlu lihat ini dulu, perlu dipersani ini dulu, ciri-cirinya, perlu dipahami tentang pasar. Secara garis besar hanya ada 3 pasar, yaitu apa? Persaingan sempurna, oligopoli, dan monopoli. Persaingan sempurna itu dalam praktek sehari-hari hampir-hampir tidak ada. Karena kalau di dalam persaingan sempurna, ya, itu tidak boleh ada intervensi dari pemerintah. Tapi di dalam kenyataannya apa Bapak Ibu? Ada intervensi pemerintah. Ya, pemerintah sebagai lembaga atau sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, maka dia bisa mengeluarkan aturan-aturan, ya, aturan-aturan main yang harus ditaati oleh para pelaku, para pengusaha. Contoh yang paling sederhana, pemerintah setiap akhir tahun pasti mengeluarkan yang namanya upah minimum regional. Itu kan senantiasa dikeluarkan, diperbarui. Nah, itu berarti di situ ada intervensi. Kemudian yang berikutnya, pemerintah juga mengeluarkan izin. Setiap perusahaan, setiap orang yang mau berusaha harus mempunyai izin usaha. Nomor izin berusaha, NIB. Ya. Yang tadinya sulit, sekarang dipermudah dengan online dan sebagainya. Samping itu, pengusaha juga harus mempunyai NPWP. Nah, itu apa? Berarti kan bukti campur tangan pemerintah. Persoalan nanti di perpajakan itu ada ketentuan-ketentuan yang lain, itu kan ceritanya lain. Nah, tapi di situ kan ada campur tangan pemerintah. Oleh karena itu yang ada itu hanya persaingan aja, nggak usah pakai persaingan sempurna. Nah, ciri-cirinya yaitu Bapak Ibu bisa persani dari jumlah produsennya, hambatan masuk, perbedaan diferensiasi produk, serta informasi. Nah, saya nggak akan detail, ya, Bapak Ibu bisa bisa baca sendiri dari buku saya. Itu ada, ya, apa saja, itu secara detail ada. Nah, tapi yang telah jelas Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, kalau persaingan itu perusahaannya banyak, ya, pesaingnya itu banyak. Nah, misalkan perbankan, nah itu pasarnya adalah persaingan. BPR itu pasarnya adalah persaingan. Ya. Kemudian kalau oligopoli itu sedikit, ya, oligopoli itu sedikit. Tapi mereka mengaturnya luar biasa. Ya. Pembatasannya itu luar biasa. Saya ambilkan contoh Bapak Ibu, untuk oligopoli itu apa? Perusahaan semen. Perusahaan semen itu kan adanya apa toh? Semen Indonesia, semen Gresik itu dan anak-anak perusahaannya. Kemudian ini kan miliknya pemerintah ya, semen plat merah itu. Kemudian ada juga semen Holcim yang dulu namanya semen Cibinong. Kemudian ada Indosemen. Kemudian barusan saja mungkin sekitar tahun 2000 berapa, di atas 2015 lah, itu di Purwodadi itu ada yang namanya PT Semen Grobogan. Ya. Itu kan pelakunya kan terbatas, bisa dihitung dengan jari. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah monopoli. Monopoli itu adalah berarti apa? Hanya ada satu perusahaan saja. Bapak Ibu bisa merasakan, ya, bisa mirsani, yaitu apa?
listrik. Pemasok listrik di Indonesia itu siapa? Baik pasokan listrik, baik kepada masyarakat golongan bawah, menengah maupun atas, untuk keperluan industri dan sebagainya, itu adalah PLN, perusahaan listrik negara, perusahaan plat merah. Hanya satu-satunya yang boleh mendistribusikan listrik kepada masyarakat.